Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung di semester 2. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kita diberikan kesempatan sehingga Anda sempat hadir pada pagi ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah entrepreneurship. Ini berdasarkan rencana pembelajaran semester kita. Itu ada 2 SKS, di mana yang akan membawakan langsung saya sendiri dalam hal ini. Laude Hamida, SE, MM. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, di mana mahasiswa harus mampu memahami aspek dan nilai-nilai yang melandasi jiwa kewirausahaan atau biasa disebut entrepreneur. Adalah mahasiswa mampu memahami teori implementasi dari kewirausahaan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengubah mindset berpikirnya atau pola berpikirnya menjadi seorang wirausaha dan mampu menyusun bisnis plan-nya sehingga dapat mewujudkan praktek wirausaha secara individu ataupun secara kelompok. Pokok bahasan selama 16 kali kita pertemuan, di mana 7 kali kita tatap muka, kemudian kita ujian tengah semester, kemudian lagi dilanjutkan 7 kali setelah kita meet atau kita ujian tengah semester, kita lanjutkan dengan materi lagi sebanyak 7 kali, kemudian kita melaksanakan final. Rujukan kita, ya, buku utama yang kita gunakan adalah bukunya Suryana 2013, di mana Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses, edisi 4 Jakarta Salemba. Kemudian yang kedua adalah Wijatno Serian 2016, yaitu Pengantar Entrepreneurship PT Gramet Widya Sarana Jakarta. Kemudian ada buku-buku pendukung, itu ada 3, ada Alexander Heri SE MSI 2021 Kewirausahaan Buku Ajar untuk Mahasiswa, dan buku-buku lain. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa kita adalah pengenalan tentang kewirausahaan itu sendiri seperti apa, ya. Di mana pendahuluan kewirausahaan, tentu kita akan bicara di sini adalah tentang falsafah kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis. Jadi dari bahasa Prancis itu, di mana sebutkan bahwa entreprendre, maknanya sama dengan petualang, penciptaan, pengelolaan usaha. Populer dalam bahasa Inggris yang disebut dengan entrepreneurship. Di dalam penawaran mata kuliah Anda itu disebutkan bukan lagi kewirausahaan tetapi entrepreneurship. Maknanya apa? Membentuk aktivitas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, kompleks dan berisiko, dan dilakukan dengan cepat sehingga diperoleh keuntungan atau benefit. Keuntungan yang dimaksud di sini itu ada 2, keuntungan materi dan keuntungan non materi. Keuntungan materi adalah uang atau barang. Sedangkan keuntungan non materi, tentu kalau kita sudah menjadi seorang wirausahawan, maka kita akan dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kita atau di luar sana, kita dikenal dan bisa dibanggakan atau dipuji orang. Kalau sudah dipuji orang pasti membanggakan, bangga pada dirinya kan, bahwa saya sudah jadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Dari filsafat itu maka muncul sebuah pengertian. Kewirausahaan itu merupakan suatu usaha yang menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan antara inovasi dan kreativitas, kesempatan dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan manusia. Salah satu teori yang diungkapkan oleh para ahli yang bernama Thomas W. Zimirer, dia katakan seperti ini, bahwa kewirausahaan itu merupakan suatu penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Kalau kita melihat dari kalimat ini, maka kita harus pintar melihat dari peluang itu. Maka manfaatkanlah kreativitas Anda sehingga Anda bisa mengimplementasikan teori-teori yang disampaikan oleh Thomas W. Zimirer tadi. Kemudian bahwa ada pelaku. Pelaku apa itu? Pelaku wirausaha. Pelaku wirausaha itu biasa juga disebut wirausahawan
atau biasa juga disebut entrepreneur. Di Indonesia dikenal dengan istilah wirausaha dan wira swasta. Sekarang perlu saya jelaskan bahwa apa itu wirausaha dan apa itu wira swasta. Jadi adik-adik mohon diperhatikan ya. Jadi wirausaha itu terdiri dari dua kata. Ya, wirausaha, usaha terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah wira. Wira dapat diartikan sebagai manusia yang unggul, ya. Sebagai manusia yang unggul. Manusia yang unggul. Manusia gagah. Manusia berani. Manusia teladan. Ya, sehingga disebut dia sebagai pahlawan atau laki-laki, disebut sebagai pahlawan atau laki-laki. Oke. Yang kedua yang disebut dengan usaha. Usaha tentu merupakan sebuah kegiatan atau sebuah daya upaya seseorang yang harus kita lakukan dan menggerakkan dan pemikiran untuk mencapai suatu maksud tertentu. Kemudian ada dikatakan wira swasta. Wira swasta itu juga terdiri dari dua suku kata. Yang pertama wira dan yang kedua adalah swasta. Dari kedua suku kata itu, maka swasta sendiri itu juga terbagi dua kata. Ya. Swa kedua adalah ta'ya. Nah, apa itu swa? Berdiri. Kemudian sendiri. Oke? Nah, berdiri sendiri. Jadi, wira swasta berarti berdiri pada kemampuan sendiri dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam melakukan suatu pekerjaan secara mandiri. Bisa dipahami? Jadi, oke. Jadi, wira swasta berarti berdiri pada kemampuan sendiri dalam melakukan pekerjaan secara mandiri. Oke ya? Jadi di situ ada perbedaan antara wira swasta dan wira usaha. Dari materi yang saya jelaskan tadi, apakah teman-teman paham? Paham. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Syarahman. Oke. Tadi kan Bapak sudah sempat menjelaskan secara definisi apa itu kewirausahaan. Tetapi masih ada beberapa yang saya belum paham. Jadi pertanyaan saya, apa makna dari kewirausahaan itu sendiri? Baik, pertanyaannya cukup bagus dari saudara Firman. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan bahwa makna dari entrepreneurship itu sendiri adalah membentuk aktivitas untuk melakukan suatu pekerjaan yang sulit dan kompleks dan berisiko dan dilakukan dengan cepat sehingga memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud itu ada dua. Keuntungan yang berupa materi dan keuntungan yang berupa non materi. Yang materi adalah bentuk fisiknya adalah seperti uang dan barang. Barang itu jelas kita lihat, ya. Kemudian yang kedua adalah yang non materi. Dikenal kalau ketika kita menjadi seorang wirausahawan. Nah, kita dikenal. Silakan kalau masih ada.
Saya, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melsi Skavalera. Dari penjelasan Bapak tadi, masih ada beberapa yang tidak saya pahami, Pak. Jadi pertanyaan saya itu, apa definisi rinci dari kewirausahaan itu? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan dari Melsi tadi ya. Itu tentang definisi kewirausahaan. Tadi juga saya sudah jelaskan ya, seperti apa sih itu pengertian dari kewirausahaan itu. Namun mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa membantu saya untuk menjelaskan tentang definisi dari kewirausahaan itu sendiri. Ada yang bisa membantu saya di sini? Oke. Ternyata teman-teman sudah banyak yang memahami tentang kewirausahaan. Oke, saya pilih salah satu. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Melsi tentang definisi kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan itu merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan manusia. Pertanyaan dari Melsi saya dijelaskan oleh Bode Maisara. Ya. Apa yang dijelaskan Bode Maisara? Melsi paham? Paham ya. Nah, ya. Sudah tidak ada, ya. Sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, itu saya harus memberikan kesimpulan, ya. Kesimpulan di mana apa yang kita pelajari hari ini ya, tentang. Baik, kalau sudah tiada pertanyaan, maka saya akan memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang kewirausahaan. Yang pertama adalah kewirausahaan merupakan suatu makna bentuk aktivitas untuk melakukan pekerjaan yang sulit, kompleks, dan berisiko dengan cepat sehingga memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah bisa berupa materi, uang, barang, dan non-materi dikenal atau pujian. Berikutnya, perbedaan dari kewirausahaan dan wira swasta. Kewirausahaan targetnya untung pada aktivitas apapun, sedangkan wira swasta berintikan kemandirian. Kemudian adalah bisa terjadi pada seseorang di profesi atau jabatan apapun. Sedangkan wira swasta menciptakan pekerjaan secara mandiri. Itulah kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Minggu depan kita masuk pada materi tentang ruang lingkup kewirausahaan itu sendiri. Baik, pertemuan kita pada kesempatan ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan materi berikutnya sesuai dengan RPS kita, yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.